Selamat malam Tribuners, saat ini Anda menyaksikan berita terkini Lampung bersama dengan saya Mutiara. Kami akan menyajikan informasi menarik dan terkini untuk Anda dari berbagai daerah di Provinsi Lampung. Dan inilah berita terkini selengkapnya. Remaja 13 tahun meninggal dalam kecelakaan maut di Bandar Lampung. Kecelakaan lalu lintas terjadi di Jalan Soekarno-Hatta, Tanjung Senang, Bandar Lampung pada Rabu 5 Januari 2022. Kecelakaan yang terjadi sekitar pukul 10 waktu Indonesia Barat ini melibatkan sebuah bus warna putih dengan plat BL7307AK dengan sepeda motor Beat putih orange dengan nomor polisi BE4944JU. Dalam kecelakaan tersebut menyebabkan satu orang korban meninggal dunia. Informasi yang dihimpun, kecelakaan bermula saat sepeda motor Honda Beat yang dikendarai oleh Gus Santrianti berusia 45 tahun yang berboncengan dengan anaknya Abdul Aziz berusia 13 tahun melintas dari arah Raja Basa menuju Tanjung Senang. Saat melintas di lokasi kejadian, pengendara sepeda motor mendengar suara keras klakson kendaraan mobil dari arah belakang. Sehingga pengendara sepeda motor kaget dan terjatuh ke kiri jalan. Waktu bersamaan di sebelah kanan kendaraan sepeda motor tersebut, melintas sebuah bus Mercedes-Benz yang dikemudikan oleh Azmi berusia 38 tahun. Kemudian bagian ban belakang samping kiri dari kendaraan mobil bus tersebut menabrak sepeda motor, menyebabkan kedua korban terjatuh ke kanan dan masuk ke bawah kolong bus tersebut. Kasat Lantas Polresta Bandar Lampung AKP M. Rohmawan menyatakan, kecelakaan tersebut membuat kondisi korban mengalami luka berat. Rohmawan menjelaskan, satu dari dua orang korban meninggal di tempat kejadian. Anak pengendara motor tewas dengan mengalami luka lecet di kaki kanan dan luka robek pada bagian perut. Sedangkan kondisi Gus Santrianti hanya mengalami luka ringan. Menurut Rohmawan, korban Gus Santrianti sudah dilakukan rawat jalan karena hanya menderita luka ringan. Sedangkan korban tewas dibawa pihak keluarga ke rumah duka di Jalan Nawawi Gelar Dalom, Raja Basa, Bandar Lampung. Rohmawan menambahkan, saat ini pengemudi bus masih dimintai keterangan untuk penyelidikan lebih lanjut. Berita selanjutnya, penemuan mayat pria gegerkan warga Teluk Pandan. Warga Kecamatan Teluk Pandan, Kabupaten Pesawaran, digegerkan dengan sosok pemuda yang tergeletak tidak bernyawa pada Rabu 5 Januari 2022. Jasad yang belakangan diketahui bernama Heri berusia 25 tahun merupakan warga RT 0101 Dusun Kunyaian, Desa Hurun, Kecamatan Teluk Pandan, Kabupaten Pesawaran ini tergeletak di bawah tiang listrik. Tiang itu berada di depan kantor Kecamatan Teluk Pandan, tepatnya di Desa Hurun, Kecamatan Teluk Pandan, Kabupaten Pesawaran. Ketika ditemukan, korban mengenakan baju kaos berwarna abu-abu, berlengan pendek berwarna putih dan celana pendek berwarna hitam. Humas Polres Pesawaran AKP Aris Siregar mengungkapkan, jasad tersebut awalnya ditemukan oleh Somat berusia 77 tahun, warga Desa Hurun, Kecamatan Teluk Pandan, Kabupaten Pesawaran. Saksi menemukan atau melihat sesosok mayat sudah tergeletak di bawah tiang listrik. Ketika itu saksi membuka pintu depan kantor Kecamatan Teluk Pandan dan hendak menghidupkan mesin air. Setelah itu menemukan dan melihat ada sesosok mayat. Saksi Somat langsung pergi dan melaporkan kepada RT setempat yakni saudara Asruri. Korban diduga meninggal dunia akibat tersengat aliran listrik dan mengalami luka sengat listrik pada jari tangan kiri. Selain itu pada bagian kepala mengalami luka robek diduga terbentur batu. Atas kejadian tersebut dilaporkan ke Polsek Padang Cermin untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut. Petugas menemukan barang-barang di tempat kejadian perkara berupa sebilah golok, senter warna biru putih dan gulungan kabel listrik. Selain itu juga mendapati barang bukti sebuah obeng bergagang warna hitam kuning, sal atau sebo, termis listrik dan potongan kabel.
Berita selanjutnya, aksi pencurian sepeda motor di Teluk Betung terpergok warga. Seorang pria terpergok warga saat hendak melakukan aksi pencurian sepeda motor di sekitar Jalan Dr. Warsito, Teluk Betung Selatan pada Selasa 4 Januari 2021 malam. Pria yang diketahui bernama Ibrahim berusia 30 tahun, warga negara Batin Lampung Timur ini langsung menjadi bulan-bulanan massa yang mengetahui aksi pelaku. Meski sempat diamuk massa, Ibrahim langsung diserahkan ke pihak aparat kepolisian setempat. Kasat Reskrim Polresta Bandar Lampung, Kompol Devi Sujana membenarkan penyerahan terduga pelaku curanmor. Devi mengatakan, dari keterangan saksi di sekitar TKP, diketahui bahwa pelaku datang bersama seorang rekannya. Apesnya, Ibrahim yang terpergok warga sekitar tak sempat menyelamatkan diri. Sementara rekannya kabur dengan motor yang mereka kendarai. Informasinya seperti itu, rekannya kabur sementara ia diamankan oleh warga. Dari tangan pelaku juga berhasil diamankan satu set kunci T yang digunakan untuk mencuri motor korban. Devi memastikan pelaku belum sempat membawa kabur motor korban karena lebih dulu diketahui oleh warga. Setelah ketahuan langsung diamuk oleh warga. Tak lama berselang, tim patroli datang untuk menjemput pelaku. Namun pihak kepolisian belum dapat memberikan informasi lebih lanjut mengenai identitas rekan pelaku. Hal ini dikarenakan pria tersebut masih dalam perawatan medis. Pasalnya menurut Devi, kondisi tubuh korban mengalami luka cukup serius akibat diamuk massa. Berita selanjutnya, penjual bakso keliling ditemukan meninggal di atas rel kereta api. Seorang pria bernama Abdul Syarif Eko Hartono berusia 37 tahun, merupakan warga Candi Mas, Kelurahan Candi Mas, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan, ditemukan tewas di atas rel kereta api kilometer 32+1,2 antara PJ Stasiun Rejosari, Stasiun Branti Natar. Peristiwa terjadi pada Selasa 4 Januari 2022 sekitar pukul 19:32 waktu Indonesia Barat. Keseharian korban dikenal sebagai penjual bakso keliling. Manajer Humas PT KAI Divre 4 Tanjung Karang, yakni Jaka Jakarsi mengatakan, korban meninggal dunia karena menempel kereta api 3078A. Selasa 4 Januari 2022 sekitar pukul 19:28 waktu Indonesia Barat, kereta api 3078A berangkat dari Stasiun Rejosari menuju Stasiun Branti. Tiba-tiba di kilometer 32+1,2 antara PJ Stasiun Rejosari hingga Stasiun Branti, terlihat seorang laki-laki berada di jalur kereta api. Masinis sudah membunyikan S35 dengan keras. Korban menempel bagian depan lokomotif sehingga korban meninggal dunia di lokasi. Jaka mengatakan setelah kejadian korban dievakuasi warga menuju RSUAM Bandar Lampung. Jaka pun mengimbau kepada masyarakat untuk menutup atau tidak menggunakan jalan yang tidak memiliki pintu perlintasan. Berita selanjutnya, truk muatan karet terperosok di bahu jalan Kabupaten Mesuji. Kendaraan truk muatan karet dengan plat nomor BE9420YJ terperosok di bahu jalan Poros Provinsi Register 45, Kecamatan Mesuji Timur Kabupaten Mesuji pada Rabu 5 Januari 2022. Pantauan dari Tribun Lampung, pada pukul 14:30 waktu Indonesia Barat. Kendaraan truk tersebut masih terperosok di bahu jalan Poros Provinsi Wilayah Register 45. Di tempat kejadian perkara, tampak Babinsa Desa Mekarjaya sertu Roy Martin, anggota Satlantas Polres Mesuji dan warga ikut membantu mengevakuasi kendaraan tersebut. Menurut keterangan saksi di TKP Satpam PT Tunas Baru Lampung Miswanto, kecelakaan tersebut terjadi tepat pada pukul 11:30 waktu Indonesia Barat. Truk tersebut terperosok karena menghindari kendaraan truk
yang berlawanan arah dan lubang di jalan tersebut, sehingga menyebabkan sopir truk tersebut membanting setir ke arah kiri dan menyebabkan kendaraan truk terperosok. Ia juga menjelaskan, kendaraan yang mengalami kecelakaan tersebut terdapat satu sopir dan satu kernet. Terpisah Kasat Lantas Polres Mesuji, Ibtu Khairul Bahri mengatakan, atas kecelakaan kendaraan truk dengan plat nomor BE 9420YJ tidak menimbulkan korban jiwa. Berita selanjutnya, pasca Nataru harga minyak goreng masih tinggi. Sebagian harga kebutuhan pokok di kota metro pasal Natal dan Tahun Baru masih tinggi. Pantauan dari Tribun Lampung, kenaikan harga tersebut yakni minyak goreng dan tepung terigu. Salah satu pemilik toko di Pasar Kopindo, Kelurahan Imopuro, yakni Nila berusia 35 tahun mengaku sebagian pembeli mengeluh dengan tingginya harga sejumlah kebutuhan pokok. Kenaikan harga tertinggi ada di harga minyak goreng. Nila mengatakan kalau saat ini harga minyak goreng 2 liter yakni sebesar Rp40.000. Padahal harga sebelumnya hanya Rp28.000 saja. Sedangkan untuk harga terigu naik Rp10.000 per sak. Selain itu, harga naik juga berlaku pada telur dan daging ayam. Untuk telur biasanya Rp22.000 tapi saat ini mencapai Rp28.000. Kalau daging ayam saat ini harganya Rp36.000 per kilogramnya, yang biasanya hanya Rp28.000 per kilogram. Sementara itu, penjual telur eceran di Pasar Kopindo, Iin, berusia 51 tahun mengaku harga di posko turun menjadi Rp25.000 per tanggal 5 Januari 2022. Kalau untuk stok telur selalu aman, polanya memang seperti itu, kata Iin. Baiklah Tribuners, itulah berita terkini Lampung bersama dengan saya Mutiara. Selamat siang dan sampai jumpa.